Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, kawan-kawanku semuanya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini sekitar pukul setengah 9 pada hari Rabu tanggal 18 Mei kalau nggak salah ya. Tanggal 18 Mei 2022. Nah, di sini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya menambal ban ala kami. Jadi di sini bannya udah kita buka. Tujuannya kenapa dibuka dulu itu karena kita sendiri ingin memastikan ya apakah ban ini bisa ditambal atau tidak. Jadi kalau emang ban ini nggak bisa ditambal, langsung kita ganti baru. Nah, kan begitu. Jadi kita buka dulu, setelah itu baru kita cari yang mana bocornya, kita tandai dengan ini ya. Setelah itu baru kita mulai record. Oke, jadi sebelum kita kedatangan motor ini, kita tadi sempat kedatangan motor ini ya, motor langsir seperti ini kurang lebih, ojek sawit ya, motor ojek sawit yang memang sudah dimodif habis-habisan sehingga bisa dibilang untuk 3 kali trip ya. 3 kali trip ojek sawit itu bisa menghasilkan 1 ton bahkan lebih. Jadi daya angkutnya itu sekitar 350 sampai ya 350 kilo lah. Daya angkutnya kurang lebih seperti itu. Jadi soknya itu ya, tahanan soknya itu patah karena dia sudah menggunakan sok ganda, sok double. Jadi total sok belakang itu ada 4, 2 kanan dan 2 kiri. Nah, yang satunya itu patah. Jadi kita sempat perbaiki dulu, kita las. Setelah itu baru langsung kita ke vario ini. Oke, untuk kawan-kawan kalau kalian mau tahu ya, kalau semuanya mau tahu gimana sih spek untuk langsir sawit ya, untuk ojek sawit yang ada di daerah kami, silahkan di komen di kolom komentar, nanti akan kita buatkan. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Baik, untuk tidak memperpanjang muka dimah pada pagi hari ini, jadi setelah kita tandai ya mana yang bocornya itu, selanjutnya kita lakukan pengamplasan ataupun pengikiran atau pengerokan pada karetnya agar karet tempelnya itu bisa lengket. Buat teman-teman yang mau belajar nambal ban, ini bisa dikerok menggunakan kikir ya, kikir bulat seperti ini, atau juga menggunakan gergaji besi. Tetapi karena kita punya ini berangin ya, kita gunakan ini aja biar lebih cepat saja gitu. Oke, jangan lupa masih posisinya di atas yang bocor tadi. Kelebihan menggunakan alat seperti ini cepat ya untuk mengerok. Tapi kekurangannya kalau kita tidak pandai-pandai bermain dengan feeling, ini ban motornya akan jebol. Ya, nampak ya pada kawan-kawannya. Ini bekas kita kerok tadi. Nah, selanjutnya kita siapkan karet tempel bannya. Ya, ini udah kita potong karet tempel bannya. Lanjut kita langsung pasang saja. Ya, ini kita klentek seperti ini. Kalau kita sudah biasa tidak menggunakan lem ya, biasanya kan ada tambal ban yang menggunakan lem ya. Kalau ini kita tidak kita kasih lem, tapi mudah-mudahan hasilnya bisa rekat. Kita letakkan posisi karet ini pas di tengah lubangnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita lipat bannya seperti ini, lalu kita letakkan ke alat penambal ban kita. Nah, setelah ini kita ambil nih ya. Nah, ini akan kita colokkan ke listrik. Yang lainnya kita cabuti dulu biar kita lebih mudah. Nah, buat kawan-kawan yang ingin membuat setrikaan seperti ini ya, setrikaan yang sudah dimodif menjadi alat tambal ban seperti ini, itu gampang saja. Kalau ini kebetulan saya kemarin pesan ke bengkel las, saya bawakan setrikanya, saya minta buatkan alat untuk tambal ban. Jadi kawan-kawan bisa seperti itu, atau kalau kawan-kawan itu ada tempat yang kawan-kawan ketahui untuk beli materialnya seperti besi-besi seperti ini, long dratnya juga ya, lebih baik kawan-kawan buat sendiri kalau punya alat mesin lasnya gitu.
Nah kebetulan kita udah pernah buat, tapi waktu itu kita buat untuk bengkel orang, karena dulu kita belum sempat ya, belum tahu di mana beli long dratnya, beli besi-besi tuanya gitu, belum tahu. Jadi kita untuk yang ini kita nggak buat sendiri, melainkan kita pesan ke tukang las. Dengan catatan usahakan untuk elemen pemanasnya ini, setrikanya ini yang barangnya cukup bagus ya, bisa dari Panasonic, Philips, bahkan lebih bagus seperti itu. Nah kalau kalian sudah buat alat seperti ini, jangan langsung ditambalkan ke motor orang, karena kita belum tahu nih spesifikasi tambal ban kita akan masak pada menit keberapa. Dimana untuk memasak tambal ban seperti ini itu memiliki beberapa konsekuensi, nanti akan kita jelaskan ya. Untuk sekarang ya, untuk alat kita ini sudah kita coba beberapa kali, itu kurang lebih di waktu 5 menit setengah ya, di waktu 5 menit setengah. Oke, jadi nanti pas di jarum detiknya di angka 12, kita akan colokkan ini ya, kita akan colokkan plak listriknya ini, jadi kita tahu kapan kita akan mencabutnya gitu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah kita colokkan, dan sini tertera 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di angka 9 lebih 2 menit ini nanti, dan lebih 30 detik baru akan kita cabut. Oke, jadi kenapa saya katakan di sini ini membutuhkan spesifikasi, kita harus mengetahui spesifikasi alat tambal ban kita, karena alat tambal ban seperti ini yang menggunakan arus listrik itu memiliki kemampuan ataupun memiliki perbedaan kemampuan di tegangan kita masing-masing. Jadi beberapa daerah itu ada yang tegangannya tidak sampai ke 220, ada juga beberapa daerah yang lain yang tegangannya itu mencapai 220, bahkan mencapai 230. Nah kalau tegangannya itu setara di 220, biasanya 5 menit itu masak. Atau berbeda juga dengan ketebalan elemen pemanasnya. Kalau ketebalan elemen pemanasnya itu lebih tebal, biasanya ya di waktu 5 menit itu. Tetapi kalau elemen pemanasnya itu lebih tipis, biasanya tidak sampai 5 menit ya. Bahkan punya orang tua saya itu cuma 3 menit udah masak. Atau mungkin kawan-kawan sebelum kalian memasangkan bannya seperti ini udah dicolokkan duluan. Nah, itu beda lagi. Bisa jadi mungkin hanya 3 menit atau nggak sampai 5 menit udah masak. Nah efeknya apa kalau kalian baru selesai membuat alat tambal ban seperti ini ya kan, tetapi tidak kalian tes dulu. Nah kalian kan akan ragu berapa menit ini akan masaknya, atau jika memang berlebihan waktunya, ini ban ini akan rusak, ban ini akan jebol, akan bolong seperti itu kawan-kawan ya. Oke, jadi ini kita tunggu jam 9 lebih 2 menit, dan ini lebih setengah menit ya, dari angka 12 sampai ke angka 6, intinya 5 menit 30 detik. Tenang juga layak melu nenek bapakku kan nyolati tau ngomong awang nggak ada ngumah, telepon lah. Ya ada beberapa kelebihan menggunakan alat tambal ban seperti ini, dimana kita tidak perlu menggunakan timah rokok timah rokok, karena kalau alat tambal bannya itu terbuat dari besi, kita harus menggunakan timah rokok agar ketika tempel bannya itu sudah matang, sudah masak, dia bisa dilepas dari besi itu. Tetapi kalau menggunakan aluminium dari elemen pemanas setrikaan ini, biasanya kalau dia sudah masak dia bisa dilepas, tapi kalau dia belum masak dia nggak mau dilepas bannya itu. Atau jika kita paksa, karet tempel bannya itu akan tertinggal di aluminiumnya ini. Oke, karena ini sudah beberapa detik, beberapa menit, kita harus melakukan sedikit pendinginan. Siapkan air dan kita percikkan. Nah, seperti itu ya. Tujuannya adalah agar karet dari ban ini tidak mendapatkan tekanan ataupun mendapatkan stres yang terlalu besar. Dimana jika ini mendapatkan stres yang terlalu besar, dia akan mudah rapuh dan juga akan menggembung. Kalau dipompa itu kayak orang hamil, bannya ini bisa bunting seperti itu. Oke, lebih kurang sudah pas ya, 5 menit, tinggal kita sampai di jarum panjang angka 6. Masih kita turunkan dulu.
ya, kita turunkan. Nanti pas di angka 6 ini setrikaannya kita cabut. Oke, kita cabut ya. Nah, setelah ini kita beri sedikit lagi, lalu kita cek. Kalau memang kita tidak salah hitung, ini sudah 5 menit 30 detik. Tetapi kalau kita salah hitung, ini bisa jadi masih 4 menit 30 detik. Masih kurang sekitar 1 menit lagi. Oke. Ya, masih kurang 1 menit. Belum mau dicabut. Oke, jadi kita pasang lagi. Ya. Tidak usah ragu. Kita harus memiliki keyakinan yang betul-betul baik ya. Oke, jadi di angka 6 kita pasang lagi setrikannya. 1, 2, 3 ya. Jadi kita colokkan kembali. Dan nanti di angka 6 baru kita lepas. Atau bisa juga kita lepas di angka 9. Kenapa? Karena tadi kita sudah melakukan pelepasan ya. Jadi bisa dibilang elemennya ini udah mulai mendingin gitu. Oke, kita akan cabut setrikaan ini pada di angka 9. Oke, sudah kita cabut ya. Nih, kabelnya ke setrika langsung. Selanjutnya kita buka nih pengepresnya. Ya. Ya. Ini kita buka nih. Nah, seperti ini hasilnya kawan-kawan. Tambal ban kita, bagus bukan? Ini sudah matang. Nah, seperti yang saya katakan, jika tambal ban ini ya, tunggu kita terangkan dahulu. Nah, jika tambal ban ini belum terlepas dari setrikaannya, berarti ini belum masak. Tapi ketika tambal ban ini sudah terlepas dari setrikaannya itu, berarti ini sudah memiliki waktu yang tepat. Jadi kita tadi ngitungnya mungkin salah ya. Mungkin kita hitung tadi hanya 4 menit setengah, padahal kita butuhnya 5 menit setengah. Oke, jangan lupa ini direndam ke air panas. Ke air panas. Karena ini panas, kita rendam ke air supaya dingin. Seperti itu. Sambil ditekan-tekan ya, bekas tambal bannya ini sambil ditekan-tekan. Nah, itulah teknik dari kami JM Channel dalam menambal ban sepeda motor. Nah, kalau sudah seperti ini, dipastikan tambal bannya ini kuat dan tidak mudah bocor lagi, kecuali ban luarnya ini sudah terkikis bagian dalamnya dan sudah menggerogoti bagian ini. Nah, kalau memang bannya itu sudah seperti itu ya, sudah mulai termakan bagian dalamnya, kita bisa melakukan pemutaran ya, pemutaran pada bagian ban luar ini ya, seperti ini. Tujuannya agar ban yang termakan tadi tidak menggigit bagian ini ya. Kadang-kadang ban itu kan nyepit ya, nyepit dan akhirnya menggigit bagian ban dalam ini, akhirnya bocor. Oke kawan-kawan, langsung saja kita pasang ya. Oke, kita pasang kembali ke sepeda motornya. Seperti ini. Astaga, di sini ternyata. Nah, setelah itu kita masukkan itu dari bagian sini ya. Nah, seperti ini. Karena ini banyak masih dalam masa toleransi istilahnya banyak ini belum mati karetnya, dia akan ringan dalam kita memasang ataupun membongkar. Tapi kalau ban ini sudah mati ya, sudah melewati masa kadaluarsa pada ban, kita membutuhkan sabun agar ban itu jadi licin dan lebih mudah untuk memasukkannya. Oke ya.
Setelah itu kita pasangkan pentilnya dengan alat seperti ini. Oke, tinggal kita tambah angin ya, dan kita buat tekanannya itu di sekitar 30 saja. Nah ini ya. Oke, jadi tadi posisinya adalah di angka 2 bar ya, 2 bar atau sekitar kurang lebih 30 psi. Oke, maka tambal ban ini selesai dan ini mantap. Oke, jangan lupa kawan-kawan like dan subscribe ya. Oke, jika sudah seperti ini kita kencangkan ini menggunakan kunci 12, tapi jangan terlalu kencang. Setelah itu pasang tutupnya ya. Sebelumnya kita sudah harus mengecek ya, bagian ini harus keluar semua, dimana ya di bagian ban ini ini ada garisnya, dan garisnya ini harus di luar daripada pelek ini. Tujuannya agar saat kita pakai jalan nanti ban ini terasa nyaman, tidak seperti lahar yang rusak, atau tidak seperti baling geol-geol seperti itu. Oke kawan, mungkin ini saja dulu sharing kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ingin membuat tambal ban seperti ini ya, ini cukup bermanfaat ya. Kalau memang kita tidak ingin buka usaha tambal ban, sewaktu-waktu ini kita bisa usahakan untuk nambal ban motor kita sendiri, begitu saudara-saudara, kawan-kawan sekalian. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.